Shalom saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-10. Alkitab berkata seperti ini, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ayat ini menceritakan tentang Nabal, seorang pengusaha domba, dan Daud, seorang kepala pemimpin pasukannya. Nah saudara, waktu itu Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba atau panen bulu domba. Dan ketika dia panen, Daud menyuruh pasukannya, menyuruh anak buahnya untuk menanyakan upah berkaitan dengan jasa yang sudah Daud berikan, yaitu Daud menjaga peternakan domba Nabal supaya tetap aman dari para perampok, saudara. Jadi Daud ini penjaganya, Daud dan pasukannya penjaga dari usaha Nabal. Dan waktu pengguntingan bulu domba ketika Nabal panen, Daud meminta upah atas jasanya. Nah menariknya ketika anak buah Daud disuruh oleh Daud meminta upah, meminta uang atas jasa dari pengamanan yang ada, Nabal menjawabnya dengan kalimat provokatif. Nabal menjawab anak buah Daud yang disuruh oleh Daud. Nabal menjawab, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba yang lari dari tuannya. Nah, Nabal menjawab pertanyaan anak buah Daud itu dengan kalimat yang provokatif. Siapakah Daud? Padahal Nabal tahu betul siapakah Daud. Karena seluruh Israel juga tahu. Bangsa-bangsa sekitar juga tahu siapakah Daud bin Isai ini. Karena Daud sudah terkenal sejak dia mengalahkan Goliat, sejak dia menjadi pemimpin pasukan Saul, Daud sudah sangat terkenal. Tetapi ketika anak buah Daud datang kepada Nabal meminta uang atas jasa pengamanan yang diberikan, Nabal menjawab dengan kalimat yang sangat negatif, provokatif, dan penuh dengan amarah. Nah akhirnya saudara, Nabal waktu itu sakit karena dia kaget. Daud dan pasukannya ingin menyerbu dia. Dia sakit, dia kaget, dan dia meninggal pada waktu itu. Nabal kehilangan apa yang dia miliki karena dia meninggal pada waktu itu. Tetapi kita bisa belajar kenapa Nabal bisa kehilangan usahanya, kehilangan segala pencapaiannya pada waktu itu. Yaitu karena Nabal suka menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif, negatif, dan penuh amarah di dalam menjawab utusannya Daud. Nah saudara, kita belajar di dalam relasi kita dengan sesama, mari gunakan kalimat yang sopan, pernyataan-pernyataan yang sopan di dalam hubungan kita dengan sesama. Jangan seperti Nabal, ketika utusan Daud disuruh, dia tidak menjawabnya baik-baik, tetapi dia menjawab, siapakah Daud, siapakah Isai? Banyak orang yang lari dari tuannya. Nabal kalimat-kalimatnya sangat penuh amarah, sangat provokatif. Anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Di dalam kita berkata-kata, di dalam kita berkomunitas, gunakan kalimat yang sopan. Karena seperti apa kata-katamu mencerminkan seperti apa kepribadianmu. Karena seperti apa sopan santun kita di dalam berkomunikasi mencerminkan seberapa tinggi pendidikan kita. Seberapa tinggi nilai diri kita, seberapa tinggi moralitas kita. Karena itu mari kita gunakan kalimat-kalimat yang membangun sesama, bukan yang memprovokatif, bukan yang penuh hal-hal negatif, bukan yang penuh amarah, tetapi kalimat yang lemah lembut, sopan, dan membangun sesama. Nabal kehilangan apa yang dia miliki gara-gara di dalam berkomunikasi dia sering menggunakan komunikasi perkataan yang negatif, yang penuh amarah. Mari evaluasi perkataan kita. Mari evaluasi cara berkomunikasi kita. Karena komunikasi salah satu penentu keberhasilan kita. Saya teringat ketika Tuhan meruntuhkan Menara Babel. Tuhan meruntuhkan Menara Babel dengan mengkacaukan komunikasi yang ada. Ketika komunikasinya nyambung, orang Babel bisa membuat menara yang sangat tinggi sekali. Dan suatu pencapaian yang luar biasa pada waktu itu dalam dunia arsitektur.
Di mana pada zaman dulu di tengah-tengah keterbatasan teknologi, orang Babel bisa membangun menara yang tinggi karena komunikasinya nyambung. Tetapi Tuhan meruntuhkan menara tersebut dengan mengkacau balaukan komunikasi yang ada. Dan ketika komunikasinya tidak ada, komunikasinya penuh dengan ketidaknyambungan, penuh dengan kalimat negatif mungkin, amarah, maka menara Babel runtuh. Komunikasi bisa meruntuhkan, bisa membangun suatu pencapaian yang tinggi, saudara. Karena itu hati-hati dengan apa yang mulut kita ucapkan, terutama di dalam relasi kita. Gunakan kalimat yang lemah lembut, yang sopan, karena itu mencerminkan seperti apa kedewasaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu.